Assalamualaikum anak-anak ibu. Udah siap untuk belajar hari ini? Nah, sebelum kita mulai belajar, ibu lihat di bawah kursinya itu banyak sekali sampah. Jadi, ibu minta tolong kepada anak-anak ibu semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya anak-anak ibu mengambil terlebih dahulu sampah dan membuangnya ke tempat sampah ya. Karena kita ketahui bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi, anak-anak ibu membuang sampahnya pada tempatnya terlebih dahulu ya. Nah, kan sekarang udah rapi. Jika lingkungan belajar kita bersih, maka ketika proses belajar, kita akan mencermati pembelajaran itu dengan baik. Nah, sekarang ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa ya. Kepada ketua kelas, ibu persilahkan untuk memimpin doa. Nah, berdoa selesai. Sekarang ibu akan mencek kehadiran anak-anak ibu semua. Sepertinya hari ini kita hadir semua ya. Baik, sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu akan metes semangat anak-anak ibu terlebih dahulu. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat, Allahu Akbar. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ibu ingin tanya, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Pada minggu lalu kita itu sudah belajar tentang pecahan. Kita telah mengenal apa itu pecahan, bagaimana itu pecahan. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran berikutnya ya. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pecahan senilai. Udah ada yang tahu apa itu pecahan senilai? Nah, sekarang ibu jelaskan ya. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya 1. Nah, di sini 1/2 penyebut yang pembilang dan penyebutnya yang hasilnya 1 itu dibagi menjadi 2/2. Karena kita sama ketahui bahwa 2/2 itu sama artinya dengan 1. Jadi kita bisa mengalihkan 1/2 dengan 2/2, maka hasilnya 1 dikali 2 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4. Nah, itu untuk pecahan senilai. Ada juga cara yang lebih mudah untuk menentukan pecahan senilai ini, yaitu dengan memotong kertas. Ibu contohkan ya. Di sini ibu mempunyai 1 lingkaran. Nah, di sini ibu akan mencoba membagi lingkaran ini menjadi 2 bagian. Nah, sekarang ibu mempunyai 2 bagian lingkaran. 2 bagian lingkaran ini sama artinya dengan 1/2. Jadi jika 1/2 ditambah 1/2 itu menjadi 1 lingkaran. Nah, untuk menentukan pecahan senilai itu sendiri, kita bisa menggunakannya dengan tadi kertas ibu ini terdiri dari 1 lingkaran. Setelah dibagi 2 menjadi setengah lingkaran. Jadi pecahan senilainya di sini letaknya setengah lingkaran itu sama dengan setengah lingkaran yang ada di sebelah kiri tangan ibu. Itu nilainya sama dan sama besar ukurannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan, jika letak membandingkan pecahan ini perlu kita tanamkan konsep terlebih dahulu, di mana jika letaknya semakin ke kanan, nilai pecahan tersebut lebih besar. Nah, di sini kita bisa menggunakan garis bilangan untuk menentukan membandingkan pecahan itu sendiri. Nah, contohnya ya, di sini ibu mempunyai garis bilangan di mana titik koordinat di tengah ini itu adalah 0. Sedangkan di sebelah kiri 0 itu 1/3 dan di sebelah kanan 0 2/3. Nah, di sini ada yang mudah tahu mana lebih besar 1/3 dan atau 2/3. Nah, tadi kan kita telah mengetahui konsep dari membandingkan pecahan, di mana jika letaknya semakin ke kanan, nilainya
nilai pecahan tersebut lebih besar. Di sini 1/3 itu berada di sebelah kiri 0, sedangkan 2/3 berada di sebelah kanan 0. Jadi 2/3 itu lebih besar daripada 1/3 karena 2/3 letaknya di sebelah kanan 0. Selain menggunakan metode garis bilangan, kita juga bisa menggunakan dengan menyamakan penyebut, yang mana di sini kita mempunyai, Ibu contohkan ya, di sini kita mempunyai 2/3 dan 1/4. Untuk menyamakan penyebut ini, kita bisa menyamakannya dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Di sini kita mempunyai 2/3 dan 1/4. Nah, untuk penyebut itu berada di bawah kan? Jadi, di sini kita mempunyai penyebut 3 dan 4. Di sini berapakah hasil kali yang hasil penyebutnya itu sama? Nah, di sini kita ketahui bahwa dapat kita ambil 2/3 itu dikalikan dengan 4/4, yang mana 2 dikali 4 itu hasilnya 8, 3 dikali 4 hasilnya 12. Sedangkan 1/4 kita kalikan dengan 3/3, maka 1 dikali 3 hasilnya 3, dan 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, setelah itu kita lihat pembilang, di mana 8 dari 2/3 tadi itu lebih besar dari 3. Jadi otomatis 8/12 itu lebih besar dari 13. Jadi secara otomatis 2/3 itu lebih besar daripada 1/4. Nah, setelah itu, setelah kita memahami dan bisa membandingkan pecahan, kita bisa mengurutkan pecahan tersebut dari yang terkecil ataupun dari yang terbesar. Di sini kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan menyamakan penyebut kembali seperti yang Ibu terangkan di awal tadi, di mana di sini Ibu mempunyai angka 3/4 itu dikalikan dengan 3/3 dan hasilnya yaitu 9/12. Dan Ibu mempunyai angka 2/3 dikalikan dengan 4/3 dan hasilnya 8/12. Di sini Ibu mengurutkan dari yang terkecil. Otomatis 8/12 itu terlebih dahulu, selanjutnya disusul dengan 9/12. Nah, setelah Ibu menjelaskan hasil kali pecahan tadi, perlu anak-anak Ibu ingat bahwa ketika kita mengalihkan pecahan, di sini ada konsep yang harus kita tanamkan, di mana pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Pembilang itu berada di atas dan penyebut itu berada di bawah. Nah, setelah kita memahami dan mengerti tentang membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan, kita bisa masuk selanjutnya, yaitu tentang pecahan campuran. Di sini, ketika pembilang pecahannya nilainya lebih besar dari penyebut, maka pecahan tersebut dapat ditulis membentuk pecahan campuran. Ibu beri contoh ya. Di sini Ibu mempunyai angka 13/6. Nah, di sini pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Oleh sebab itu, bisa kita bentuk bilang pecahan campuran dengan 21/6. Kenapa Ibu bisa mendapatkan 21/6? Karena nilai dari 21/6 itu sama dengan 13/6. Kita beri contoh ya. 21/6 ini hasilnya sama dengan 13/6. Bisa kita dapatkan dengan cara penyebut dikalikan dengan 2 terus ditambah dengan 1, di mana 6 dikali 2 hasilnya 12 ditambah 1 otomatis 13. Oleh sebab itu kita bisa mendapatkan hasil 13/6. Nah, ketika pembilang penyebut mempunyai nilai yang sama, maka pecahan tersebut sama dengan 1. Jika misalnya 4/4 itu tidak bisa kita jadikan ke dalam pecahan campuran, karena 4/4 itu sama artinya dengan 1. Nah, selanjutnya kita masuk materi berikutnya, yaitu tentang mengubah pecahan ke bentuk desimal. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal itu berbentuk koma. Contohnya ya, 2/4 itu sama artinya dengan 2 dibagi 4, yang hasilnya itu
0,5. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi mengubah pecahan ke bentuk persen. Caranya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu persen. Persen itu sama artinya dengan, Ibu beri contoh ya, 100 per 100. 100% itu sama artinya dengan 100 per 100. Nah, 100 per 100 ini sama artinya dengan 1. Nah, Ibu akan beri contoh 1 per 5 dirubah ke dalam bentuk persen. Maka hal pertama yang kita lakukan, ubah penyebut dengan 100. Nah, di sini kita bisa 1 per 5 sama dengan titik-titik per 100. Di sini penyebut ini kita ganti dengan 100 tadi. Setelah kita mengganti penyebut tadi menjadi 100, maka bagi dengan penyebut dan kalikan dengan hasilnya. Di sini 1 per 5 sama dengan penyebut dibagi dengan penyebut yang tadi, yaitu 100 dibagi 5 hasilnya 20 dan dikalikan dengan pembilang, di mana 100 dibagi 5 hasilnya 20 dikali 1 hasilnya 20 per 100. 20 per 100 itu sama artinya dengan 20%. Nah, itu materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak Ibu semua sudah paham, sudah mengerti terhadap materi pembelajaran kita pada hari ini? Jika ada yang belum paham atau ada yang masih ragu, Ibu persilakan untuk bertanya. Karena jika kita tidak bertanya atau memendam ketidakpahaman, itu akan membuat fatal nantinya. Ibu persilahkan bagi anak-anak Ibu yang ingin bertanya. Nah, sepertinya sudah paham ya. Jika semua sudah paham, untuk hari ini Ibu akan kasih pekerjaan rumah. Materinya tentang pecahan senilai, membandingkan pecahan dan pecahan campuran. Nanti Ibu akan kasih soal dan besok PR-nya dikumpul ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Kepada ketua kelas Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu semua mengulang materi kita pada hari ini di rumah bersama orang tuanya. Nanti jika seandainya ada yang kurang paham atau kurang jelas, besok Ibu persilahkan anak-anak Ibu untuk bertanya kepada Ibu materi mana yang belum selesai. Mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sedemikian. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.